Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Oktaviani dari SMP Negeri 11 Cimahi, CGP Angkatan 10 Kota Cimahi, yang difasilitatori oleh Bapak Ahmad Irfan, SPDI MPD, dan pengajar praktik Bapak Alpi Paujan Rahman, SPDI. Mari menyaksikan video wawancara 3 kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Devia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Beliau ya sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya Ibu baik sehat. Terima kasih kepada Ibu Susi Budiwati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 11 Cimahi yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Nah, sebelumnya tujuan wawancara kali ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus nilai kebajikan, saling bersinggungan, atau kasus dilema etika yang sama-sama benar, di mana kondisi yang menyulitkan, yang keduanya sulit untuk diterima. Nah, Ibu langsung aja ya ke pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya amati, saya menemukan kasus-kasus itu, terutama itu atas laporan dari guru, baik dari guru mapel maupun guru BP. Jadi karena guru-guru yang berinteraksi langsung dengan anak-anak. Sejauh ini kalau misalkan guru-guru menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etika atau penegakan aturan atau tata tertib di sekolah, selama itu bisa ditangani oleh guru sendiri, oleh BK dan oleh kesiswaan, beliau itu tidak ada konsultasi dengan saya gitu. Kecuali kalau menemukan yang kasus-kasus dianggap pelanggaran disiplin berat, baru beliau datang untuk meminta saran atau berunding bagaimana mencari solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan itu aja. Ya. Memang beberapa waktu yang lalu ada kasus yang jadi dilema buat saya begitu. Ketika menghadapi siswa yang bermasalah melanggar peraturan dengan adanya tawuran dan bullying. Ada satu kasus ketika salah satu siswa itu di kelas nampaknya senang menguasai teman-temannya dan dia merasa kuat ketika didukung oleh beberapa temannya. Nah, ini menjadi dilema ketika naikkan kelas. Satu sisi kalau anak itu tetap ada di SMP 11, itu kalau akan menjadi masalah kalau dia berada di dalam lingkungan teman-temannya yang takut gitu. Sehingga menurut saja ketika disuruh ngambil pulpen temannya, mengganggu teman-temannya ketika belajar begitu. Nah, ini saya harus mengambil keputusan, anak harus dipisah. Dipisahnya tidak bisa satu sekolah gitu. Anak itu harus dicarikan solusi pindah ke sekolah lain. Satu sisi orang tua keberatan gitu ketika anak harus pindah sekolah. Satu sisi kalau di sekolah dia akan semakin berkuasa begitu. Nah, jadi saya berunding
sharing dengan beberapa teman, ini jadi dilema nih. Kalau diteruskan di sini bagaimana? Kalau dipindahkan seperti apa gitu, karena kalau perpindahan antar sekolah negeri itu kan di Cimahi kurang memungkinkan begitu ya. Nah, jadi ini harus pindah ke swasta. Saya panggil orang tuanya, diberikan pengertian bahwa yang kami lakukan itu untuk kebaikan anak itu sendiri gitu ya, untuk menyelamatkan masa depannya. Jadi harus terurai. Jadi anak yang istilahnya ngejegar gitu ya, harus pindah biar berpisah dari teman-teman yang selama ini mendukungnya, dengan harapan di sekolah baru dia menjadi anak baru, terpisah dari cycle-nya, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah itu bisa terselesaikan dengan berdiskusi dengan orang tuanya, dan orang tua memahami alasan kami, sehingga pada saat ini semua bisa teratasi dengan baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama tentu saja tidak serta-merta mengambil keputusan. Itu aja ketika juga BP menyampaikan laporan atau kesiswaan, saya sarankan untuk diperingatkan dulu secara lisan. Ketika ada anak yang membuat pelanggaran. Nah, ketika ada laporan lagi ternyata tidak ada perubahan sikap, siswanya dipanggil membuat pernyataan, perjanjian bahwa anak tidak akan melanggar lagi. Nah, itu belum melibatkan orang tua. Nah, ketika ada pelanggaran lagi, memang ini ada kasus yang memang luar biasa, anaknya dipanggil dan orang tuanya diundang. Nah, baru pada waktu itu dibuat perjanjian, bila anak itu tidak mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah, bersedia mengundurkan diri. Nah, jadi proses pengurangan itu memang tidak serta-merta, tapi kami ada prosedur tingkatan. Jadi satu, peringatan lisan, kedua kalau disebutnya SP1 ya, SP2 baru SP3 baru anak disarankan untuk mengundurkan diri. Oke. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif adalah kita grounding dulu, ya, di grounding dulu dengan BP. Misalnya saya menggali sebanyak-banyaknya informasi terhadap kasus yang dialami oleh siswa, gitu. Jadi yang paling efektif itu adalah berbicara dari hati ke hati, gitu ya, baik itu dari kepada siswa maupun kepada orang tua. Jadi kita menekankan bahwa apapun itu keputusan yang kita ambil itu berdasarkan karena kasih sayang, bukan karena dasar kebencian gitu. Jadi kita tidak otoriter atau arogan ketika anak mempunyai kesalahan langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengetahui alasannya apa anak berbuat seperti itu, apa latar belakang orang tuanya, apa permasalahan yang dihadapi oleh anak. Karena bisa jadi pelanggaran itu dibuat karena siswa punya alasan tertentu, misalkan karena kurang perhatian dari orang tua, atau karena ada trauma masa lalu, atau juga karena lingkungan yang mempengaruhinya. Itu yang kita harus gali betul-betul agar kita tidak salah memberikan keputusan gitu. Jadi intinya berbicara dari hati ke hati. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang menjadi tantangan tersendiri adalah ketika orang tua tidak jujur terhadap kondisi nyata atau karakter siswa atau anaknya. Jadi kan bisa dimaklumi sih, kadang-kadang orang tua itu menyayangi itu dengan mengiyakan semua perilaku anak gitu. Tidak semua orang tua menerima bahwa anaknya itu ada masalah, bahwa anaknya itu punya kelainan dalam karakter
gitu kan. Anak saya mah di rumah baik-baik saja gitu, dan anak saya mah di rumah gini gitu ya, tapi ketika dilihat ke bukti-bukti baru orang tua mengerti. Jadi yang menjadi tantangan terberat adalah kejujuran orang tua terhadap karakter anak atau perilaku anak. Jadi sehingga kita kesulitan menangani ini yang terbaik itu seperti apa untuk anak yang seperti ini begitu. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, untuk penegakan kedisiplinan atau tata kelola atau memberikan tata tertib itu yang kita sudah mempercayakan kepada wakasek ya, para wakasek dan guru-guru itu terutama gitu. Jadi kalau yang misalkan yang berhadapan langsung dengan guru ya langsung aja diselesaikan oleh guru. Jadi kita tidak punya jadwal khusus. Kita itu penyelesaian masalah tergantung pada kasus-kasus yang ditemui. Kalau yang menemukan langsungnya guru ya sudah saya sampaikan kepada guru-guru, jangan melihat bahwa dia bukan wali kelas, dia bukan kesiswaan gitu, tapi ketika menghadapi anak yang bermasalah yang membuat pelanggaran terhadap peraturan, ya tidak apa-apa, itu kewajiban kita untuk menegakkannya atau mengedukasi kepada putra-putri kita. Pertanyaan berikutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja kita banyak dibantu. Saya tidak mungkin bisa melaksanakannya sendiri begitu ya. Semua guru dan semua warga sekolah termasuk TU dan penjaga kita libatkan meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena untuk penegakan disiplinan atau untuk penanganan kasus-kasus itu tidak bisa ditangani oleh 1-2 orang guru atau hanya kepala sekolah saja. Perlu kepedulian semua pihak. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pada intinya tidak ada anak yang terlahir mempunyai karakter buruk. Jadi yang ada adalah anak kurang siap menghadapi berbagai macam perubahan dalam kehidupannya. Anak kurang dukungan ketika sedang mencari jati diri. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam penanganan kasus siswa itu adalah munculkan rasa kasih sayang kepada siswa agar siswa lebih tersentuh hatinya dan kesadaran memahami tata tertib dan mematuhi tata tertib itu tumbuh dari besar. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, saya tutup wawancara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Asep Jamaluddin Mansur OPD atau biasa dipanggil Bapak Haji Asjam selaku Kepala SMP Negeri 4 Cimahi sekaligus Ketua MKKS Kota Cimahi yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas pendidikan guru penggerak. Sebelum kita melakukan wawancara, tujuan wawancara kali ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, di mana kondisi yang menyulitkan atau keduanya sulit untuk diterima. Langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Pertanyaan di sini ada 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan? Ya alhamdulillah identifikasi dilema etika dan orang yang ada di SMP Cimahi. Ya pertama kami
kami tampung masukan-masukan yang bisa membangun masalah etika dan moral yang ada di SMPN Bakir. Setelah diterima masukan-masukan itu, kemudian kami identifikasi permasalahan mana yang kira-kira secepatnya dan paling penting harus diselesaikan. Jadi etika mana atau permasalahan etika mana yang harus prioritas atau yang kami dahulukan untuk bisa diselesaikan, sehingga setelah kami runtut dari permasalahan yang ada, kami runtut dari permasalahan yang paling besar atau yang paling sulit ke yang mudah, sehingga prioritas mana yang harus didahulukan untuk menyelesaikan permasalahan itu diantaranya identifikasi yang kami lakukan. Selain itu juga ya dari Caraka juga sama, kalau ada masukan-masukan yang memang perlu diselesaikan, maka kami identifikasi, terima dan dipilih mana yang seharusnya kami prioritaskan untuk diselesaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kami tadi sudah disampaikan bahwa dari kedua keputusan yang akan diambil, meskipun keduanya adalah benar, ya kami prioritaskan yang paling benar, yang paling utama untuk bisa diselesaikan, sehingga pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan itu senantiasa bisa berpengaruh terhadap semua orang dan bisa menguntungkan kita, meminimalisir hal-hal yang negatif, sehingga yang paling banyak adalah hal-hal yang positif. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan keputusan atau memutuskan suatu perkara, antaranya ya kami meminta masukan juga dari para wakasek dan kita bagaimana tentang permasalahan ini, sehingga Bapak sendiri sebagai mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu tidak salah mengambil keputusan. Jadi kami meminta masukan baik dari wakasek, para wakasek staf, kemudian juga ibu dan bapak guru, pegawai tata usaha, demikian juga dengan pihak-pihak terkait. Dinas pun bisa terjadi untuk memberikan masukan. Demikian juga pengawas pembina itu memberi masukan, sehingga keputusan yang diambil oleh Bapak sebagai seorang pimpinan di sekolah ini bisa berpihak kepada semua warga SMP 4 Cimahi yang banyak positifnya. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif untuk pengambilan keputusan itu ya diantaranya kami senantiasa melakukan musyawarah mufakat, sehingga ada banyak pemikiran-pemikiran yang diputuskan secara bersama menjadi suatu keputusan yang menghasilkan kemufakatan. Artinya keputusan itu diambil bukan berdasarkan sepihak, tapi berdasarkan hasil musyawarah mana yang paling baik di antara kekurangan-kekurangannya, banyak kekurangan. Aku selalu meminta musyawarah ya, sehingga yang didapatkan itu senantiasa menguntungkan banyak orang. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu ya bisa terjadi pada sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Ada saja di antara ya
sekecil mungkin lah dari guru yang ada di SMP Cimahi itu bermasalah ya, bermasalah. Namun tetap Bapak mengambil kebijakan dan keputusan itu melihat situasi dan kondisi dia sebagai guru atau dia sebagai tata usaha. Artinya apa yang diputuskan tidak merugikan orang lain. Jadi Bapak senantiasa memberikan kebijakan yang bisa menguntungkan terhadap mereka, meskipun secara etika itu sudah melanggar. Namun Bapak tetap meminta masukan juga keputusan terakhir itu dari dinas. Jadi apa yang telah terjadi ya bisa diputuskan secara bersama di sini, namun secara dinas, secara kepegawaian itu dinas yang memberikan keputusan. Pertanyaan ke-6 ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau untuk menyelesaikan suatu permasalahan, suatu perkara ya itu juga dilihat dari permasalahan. Kalau permasalahannya itu memerlukan keputusan pada waktu itu, maka Bapak mengambil dan menyelesaikan permasalahan itu pada waktu itu. Tapi kalau memang permasalahan itu bisa ditunda karena Bapak ada kegiatan dan sebagainya, Bapak buat dijadwalkan sehingga ada waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada tentang etika itu, sehingga apapun yang terjadi dalam keputusan itu Bapak senantiasa mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Jadi pada intinya melihat fokus permasalahan. Kalau masalahnya sangat butuh dan diselesaikan pada waktu itu, maka Bapak mengambil suatu keputusan dan mengambil suatu masalah pada waktu itu juga diselesaikan. Tapi kalau permasalahannya bisa ditunda karena ada sesuatu kegiatan yang lain, itu Bapak jadwalkan sehingga masalah itu bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertanyaan berikutnya ya Pak, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu diantaranya ya, para wakasek dan staf sebagai tangan kanan Bapak, sebagai jembatan masukan-masukan permasalahan yang ada dari guru, dari TU, dan masyarakat. Semua itu ya kami selesaikan terlebih dahulu dengan organisasi yang paling tinggi di sekolah ini, Wakasek dan sekolah. Nah, kalau sudah merujuk ke permasalahan, maka kami bawa ke guru yang lebih banyak, hanya dengan guru yang ada seperti macam. Nah, jadi yang paling utama itu adalah para wakasek dan sikap. Kemudian setelah itu dikerucutkan baru ke dewan guru yang ada di SMP. Ini pertanyaan ke-8 atau pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang Bapak lakukan, pengambilan keputusan tentang dilema etika yang ada di lingkungan sekolah itu satu diantaranya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, yang kedua, sebelum memutuskan itu ya mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada di sekolah itu dan dilihat prioritas mana yang perlu diselesaikan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan kalau memang permasalahan itu bisa diselesaikan dan harus diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek, maka diselesaikan pada waktu itu. Kalau
permasalahannya memerlukan waktu dan karena sesuatu hal kami jadwalkan sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan Bapak berharap ke depan semua permasalahan baik yang ada di internal sekolah maupun yang ada di luar sekolah itu senantiasa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga kesepakatan tidak hanya berpihak pada seseorang tapi merupakan kebermanfaatan bagi semua. Itu diantaranya yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak, ya, tidak hanya saya sebagai seorang pimpinan di SMP Cimahi, namun siapapun yang menjadi pemimpin itu diupayakan senantiasa melakukan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang bisa menguntungkan semua orang. Itu ya. Oke, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Semoga selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik Pak, saya tutup wawancara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak mengurangi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Deti Nurwenda MPD selaku Kepala SMP Taruna Bakti Kota Bandung. Nah di sini terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas pendidikan guru penggerak. Sebelum kita melakukan wawancara, tujuan wawancara kali ini yaitu untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau kasus dilema etika yang sama-sama benar, di mana kondisi yang menyulitkan keduanya ini sulit untuk diterima. Langsung aja ya Bu pada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Ibu. Selamat datang di SMP Taruna Bakti. Senang sekali bisa bersilaturahmi untuk sama-sama belajar, gitu ya. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, seringkali dilema etika ini muncul gitu pada saat saya sebagai pimpinan sekolah untuk memutuskan sesuatu. Apalagi perempuan ya Bu ya, banyak bapernya gitu, banyak terbawa perasaan gitu, apalagi kalau ada hal-hal yang bertentangan antara nilai-nilai etika dan pertemanan misalnya seperti itu. Nah, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus? Tentu saja saya akan mencari asal mula masalah ini seperti apa, kronologisnya seperti apa. Biasanya saya ajak ngobrol beberapa rekan terkait mengenai kasus yang terjadi atau manajemen, dalam hal ini wakil-wakil kepala sekolah, untuk berdiskusi mengenai apa masukan dari mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh sekolah. Jadi pada saat mengidentifikasi ini tidak oleh saya sendiri gitu, mentang-mentang saya kepala sekolahnya berarti saya serba tahu, begitu tidak, tetapi saya sering utarakan ke SDM di Taruna Bakti bahwa kita itu satu tim, termasuk kalau ada masalah tentu kita harus urai di mana masalahnya, bagaimana kronologisnya, dan tentu saya akan meminta masukan dari manajemen atau Bapak Ibu guru. Itu. Pertanyaan yang berikutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini yang susah ya. Ya. Justru
seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, itu kuncinya. Kadang tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Hanya yang harus dipikirkan meminimalisir dampak negatif atau meminimalisir banyak orang yang merasa tidak puas gitu. Kalau ada satu dua yang tidak puas atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu sepertinya wajar. Artinya sebagai seorang pemimpin kita harus mempertimbangkan hal-hal mana yang resikonya paling sedikit dari keputusan yang kita ambil. Bagaimana caranya? Ya tadi saya seringkali melibatkan para wakil kepala sekolah atau pihak-pihak terkait yang berkenaan dengan masalah yang sedang saya hadapi. Pertanyaan berikutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi pertama, kalau ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu, saya akan kaji masalahnya seperti apa, saya akan uraikan, saya akan cari tahu kronologisnya seperti apa, barulah menentukan langkah-langkah dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait, melihat aturan yang ada di Taruna Bakti, gitu, barulah saya akan mengeksekusi. Walau bagaimanapun semua keputusan itu saya yang menentukan berdasarkan dari masukan manajemen atau Bapak Ibu guru. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang efektif itu adalah komunikasi. Bagaimana cara saya atau manajemen saya berkomunikasi dengan orang-orang yang katakanlah bermasalah tersebut. Insya Allah dengan komunikasi yang efektif, pendekatan personal yang baik, segala sesuatu yang kita hadapi bisa dicarikan solusinya dengan baik. Kemudian selain komunikasi tentu ada aturan main yang sudah dipahami. Semua yang diputuskan harus sesuai dengan aturan yang sudah diketahui oleh semua warga SMP Taruna Bakti. Iya. Pertanyaan berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya tantangan itu yang pertama ada gejolak batin gitu ya. Di satu pihak misalnya ada guru yang bermasalah, tapi guru itu teman dekat saya, bestie gitu, tapi dia berbuat kesalahan yang memang fatal gitu. Itu kan berarti kendalanya ada dalam diri saya. Nah itu yang kadang-kadang mempengaruhi banyak hal yang menjadi, misalnya saya tidak memberi konsekuensi terhadap guru itu karena gak enak hati gitu ya. Itu kadang-kadang yang terjadi. Atau tantangannya lebih ke si orang ini atau guru tersebut belum paham bagaimana budaya di Taruna Bakti sehingga dia melakukan hal itu. Contoh misalnya di sini itu tidak boleh memberikan les kepada anak gitu ya. Tapi guru baru datang, terus ada siswa yang merasa kesulitan, terus dia memberikan les. Nah, kalau saya tegur, diberikanlah aturannya, dia paham, itu lebih mudah. Jadi mungkin dilema-dilema atau hambatan ini yang terjadi karena dalam diri saya sendiri ada hal yang harus saya tangguhkan gitu ya, tanggalkan berkaitan dengan aturan. Yang kedua memang harus disosialisasikan terhadap aturan-aturan yang harus dipenuhi. Oke, pertanyaan berikutnya ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, satu hal yang membuat sekolah ini dianggap bagus gitu, dipercaya oleh masyarakat karena selalu fast respon terhadap apa yang terjadi. Sehingga kalau tadi ditanyakan kalau ada kasus dilema etika apakah menunggu dulu jadwal atau seperti apa, biasanya kami langsung secara responsif gitu ya melakukan solusi-solusi apa terhadap masalah tersebut. Walaupun bukan berarti serta-merta saya langsung membuat keputusan, tidak. Tapi dari laporan misalnya atau dari hasil pengamatan ada yang terjadi sesuatu, itu ada masalah,
seperti tadi kita tanggapi dengan prosedur, saya cari kronologisnya seperti apa, saya undang pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah ini, barulah saya ambil keputusan. Jadi tidak ada jadwal khusus, tergantung seberapa penting masalah itu yang harus segera saya tangani. Gitu. Oke. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu faktornya itu faktor dari intern diri saya sendiri dan faktor ekstern. Ekstern itu artinya di lingkungan kerja. Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya dibantu oleh para wakil, ada staf juga, ada guru BK juga. Kadang saya malah suka konseling ya sama guru BK kalau ada masalah-masalah yang terjadi. Sehingga yang mempermudah atau membantu saya adalah tadi sumber daya manusia atau guru-guru di sini sangat mendukung untuk selalu berbuat baik gitu ya, untuk selalu positive thinking. Kemudian para manajemen saya, wakil-wakil, staf saya pun semua itu sangat mempermudah sehingga saya punya modal untuk menghadapi semua kendala yang ada di sekolah. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman pembelajaran yang penting adalah segala sesuatu masalah itu bisa menjadi cair kalau kita berkomunikasi dengan efektif dan memenuhi atau selalu menjalankan sesuai aturan. Itu komunikasi dan aturan yang digunakan. Gitu. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, saya tutup wawancara hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hasil wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Ibu Susi menceritakan dilema etika pada peserta didik dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang dengan prinsip berbasis hasil akhir. Sedangkan yang kedua, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cimahi, Bapak Haji Asja menjelaskan dilema etika secara umum dengan paradigma dan prinsip yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang musyawarah mufakat. Dan yang ketiga, Kepala SMP Taruna Bakti Kota Bandung, Ibu Deti menceritakan kasus dilema etika pada guru yang dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan berprinsip pada rasa peduli. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu atau pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada sebuah persamaan mengandung dilema etika. Perbedaannya hanya paradigmanya saja. Yang jelas terlihat kalau peserta didik melibatkan orang tua, kalau ke guru melibatkan rekan sejawat dan wakil sekolah, dan yang secara umum melibatkan dinas pendidikan dan pengawas pendidikan atau pengawas sekolah. Yang berikutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur
efektivitas pengambilan keputusan mereka. Nah, kalau rencana semuanya pasti melibatkan pihak terkait untuk memutuskan suatu keputusan yang bijak. Untuk kepala sekolah negeri, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat dari Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan staf, juga guru-guru. Kalau sekolah swasta, keputusan berdasarkan pihak yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf serta guru-guru. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan ketika ada masalah dilema etika. Kejelasan suara atau video atau blog naratif format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Secara teknis, suara sudah jelas dan tulisan video juga jelas dan sudah diuji dan diperlihatkan kepada rekan guru. Secara teknis, durasi atau panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang ingin disampaikan. Secara teknis, durasi waktu sudah diuji, rata-rata minimal 15 menit waktu berbicara dalam kepadatan materi yang disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.